Baiklah, ya. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Apa saudaraku? Mengenal Dia ini artinya bergaul ya. Artinya intim ya. Ada hubungan ya. Inilah yang diluruskan Paulus dalam hidupnya. Kan dia nggak kenal Yesus maka dia niaya jemaat. Bukan dia nggak kenal firman, dia tahu semua firman saudaraku. Dia tahu dari kitab Kejadian karena Taurat buku Taurat kan dia ahlinya ya, Taurat. Tapi dia nggak kenal Yesus. Saudaraku, kita biarlah ya sudah diselamatkan Yesus dan seperti Paulus kenal Yesus dan bertambah-tambah kenal. Ada hubungan, ada keintiman, ada kedekatan, ada pengetahuan, bukan pengetahuan ini, tahu kita ya, dia sukanya ini, dia sukanya ini. Nah, itu kalau kenal ya. Yesus kita kenal dia seperti tadi baca Yeremia ya, kalau kau bermegah hendaklah engkau bermegah karena engkau mengenal Tuhan ya, intim dengan Tuhan, tahu selera Tuhan ya, seleranya ini firman ya, ini kehendaknya. Haleluya. Makanya kalau dikatakan intim dengan Tuhan, nggak suka baca firman ya nggak betul saudaraku ya, nggak suka berdoa ya nggak betul ya. Saya kenal kali sama katakanlah Pak Eri, tapi asal jumpa pun ngomong pun nggak mau ya, nggak betul saudaraku. Kalau kenal itu rindu ketemu, rindu lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Nah itulah dia bahasa sehari-harinya ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia ya, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Nah ini kalau baptisan kan kita selalu katakan ya kan, kuasa kebangkitannya yang telah dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa, kan begitu. Kemudian kita berkata kita pun ikut dibangkitkan ya, Efesus 1 ayat 19, supaya kita kenal kuasa kebangkitannya. Siapa membangkitkan Tuhan Yesus? Bagus, jadi kuasa Roh Kudus. Apakah kuasa Roh Kudus? Mulai dari kita lahir baru ya, kenal Yesus, kuasa kebangkitannya ya, itu dulu. Apakah kuasa kebangkitannya? Yang pertama sekali kuasa kebangkitannya bekerja atas kita, membuat kita lahir baru. Kemudian kita saudaraku, sebagai tanda kita ini sudah lahir baru dan membuat Yesus jadi Tuhan, kita dibaptiskan, bangkit kepada satu hidup baru. Betul? Di mana kuasa seperti Yesus dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan, kita juga bangkit kepada hidup baru dalam Kristus. Artinya sepanjang hidup kita kuasa Roh Kudus bekerja, membawa kita terus hidup menang. Sebelum kuasa kebangkitan ini bekerja kepada kita, kita menjadi budak setan, diperhamba oleh dosa ya, pikiran kita duniawi, kehendak kita kehendak daging. Tapi kuasa kebangkitannya membawa kita kepada hidup baru yang bisa menang melawan dunia, dosa, setan dan kehendak daging. Sehingga kita, dan itu sekali lagi-lagi dengan iman. Haleluya. Lalu kita lihat hidup kita saudaraku, makin kita kenal Tuhan, makin berjalan dalam kekudusannya ya. Roh Kudus itu makin bekerja sehingga kita bisa mempraktekkan firman Tuhan ini karena dengan iman. Tuhan berkata saudaraku, kalau seorang mau jadi muridku, ia harus menyangkal, terus mengangkat, mengikut sekali setahun. Saya ulangi, Lukas 9:23. Kalau seorang mau mengikut aku atau mau menjadi muridku, maka ia harus menyangkal diri, apalagi memikul salib, apalagi mengikut aku setiap hari. Haleluya. Siapa yang bisa membuat demikian? Roh Kudus. Makanya kata Paulus, yang ku kehendaki ini, saya dan saudara juga kiranya demikian. Kita luruskan dulu hidup kita, suka kita kuasa kebangkitan, karena itu membuat kita tiap-tiap hari bisa mengikut Yesus dengan menang. Bagaimana mengikut Yesus dengan menang? Ada menyangkal diri,
Kehendak daging kita memalas. Misalnya lah saudara, sebenarnya kalau saudara kemarin ini kan udah nyangkal diri. Kalau enggak kan saudara bisa tinggal aja di kampung saudara. Nah, dan lain sebagainya. Saudara datang di sini karena untuk patuh itu perlu menyangkal diri. Semua kita punya kehendak daging, semua kita punya kepentingan, semua kita punya cara berpikir sendiri. Semua kita mempunyai penilaian masing-masing. Yang saya rasa baik, belum tentu saudara rasa baik. Dan yang saudara rasa baik, belum tentu saya rasa baik. Tapi saudara menundukkan diri, itu nyangkal diri namanya. Ya, mengangkat salib, ya nanti kita lihat lagi. Mengangkat salib itu seperti Tuhan Yesus. Ya, seharusnya kan dia enggak patutnya dia mengangkat salib kan, bukan bagiannya itu, bagian kitanya itu, tapi ditanggungkannya demi supaya kehendak Bapa jadi. Kita pun begitu. Nah, mengikut Yesus, ya mengikut Yesus itu saudaraku, ada yang bisa diikut di dunia ini saudaraku. Satu, Tuhan Yesus. Dua, setan. Ya, tiga, diri kita atau orang lain. Kan itu aja di dunia ini. Jadi kepada kita selalu itu pilihan. Ya, sepanjang hidup kita. Dan kalau kita memilih mengikut Tuhan, bagaimanapun kita akan dapat aniaya. Aniaya dari setan, aniaya dari orang yang mau dipakai setan. Dan untuk itu, saudaraku, nanti kalimat berikutnya, kita harus rela, ya, kita harus kenal bahwasanya itu bagian kita. Kalau kita kenal Yesus, kita kenal itu bagian kita, dan kita tidak kompromi dan tidak menyerah, dan kita menang. Walaupun untuk itu sekali lagi diperlukan iman. Kadang-kadang perlu tenggang waktu untuk menang. Dan untuk itu saudara tetap tekun dalam iman, berpegang teguh pada imanmu.